Siti Jamalia Budis SHMH yang pertama, dan yang kedua, karena pada akhirnya nanti yang kita cari adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, saya kembalikan lagi kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan cuma diganti, Bu. Pagi-pagi juga diundang saya. Ini dong. Iya. Masih. Oke, cukup. Terima kasih. Ala alla ta'dilu. Ya Allah Ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada benar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah. Iya. Oh, bertiga bareng itu. Ya. Bismillah ya. Ya. Serentak ya. Dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ya. Kita mau kasih tunjuk ruangan kita ya. Ya, pertama ini adalah momentum bagi Ibrani untuk menyampaikan kepada publik bahwa I am comeback, Ibrani sudah kembali. Kenapa? Karena Ibrani partner itu sebetulnya sudah berdiri sejak 97. Ya, kemudian melaksanakan tugas kenegaraan menjadi calon DPR RI di 2009 setelah menjadi penasihat hukum daripada Abdurrahman Wahid, presiden keempat. Kemudian karena kalah dalam konstelasi politik itu, Ibrani pindah ke Padang. Pindah ke Padang selama hampir 10 tahun. Sampai terakhir itu 2020 kembali ke Jakarta. Nah, jadi kembali ke Jakarta karena memang Ibrani Partner itu sudah punya merek ya, trademark sebagai seorang advokat yang berintegritas, yang jujur, yang tidak pandang bulu di dalam penegakan hukum. Kenapa? Terbukti dengan ketika Ibrani membela masyarakat Dayak di Kalimantan sana, ketika Ibrani membela masyarakat di Solo sana, ketika terjadi pertumpahan darah, ketika terjadi penggusuran. Nah, ini sudah dilakukan nih oleh Ibrani ya di masa-masa yang lalu. Nah, sekarang dengan sudah berjalannya waktu, sekarang era juga sudah berganti, Ibrani tampil lagi. Tampil dengan kekuatannya. Apa kekuatan Ibrani? Pertama, komitmen. Kedua, integritas. Keempat itu ilmu. Ilmu yang jujur, ilmu yang berasal dari Tuhan, kemudian dimanifestasikan kepada menjadi ilmu alam, kemudian dimanifestasikan lagi menjadi ilmu yang bersifat hukum positif. Nah, jadi dengan tiga sandaran ini, harapannya adalah ini apa yang menjadi harapan masyarakat kepada para penegak hukum, khususnya kepada advokat, itu bisa terwujud. Kenapa? Karena sekarang ini banyak sekali advokat. Tapi apakah advokat itu betul-betul advokat yang semestinya sebagai advokat, yaitu sebagai profesi yang terhormat, yang menjaga kehormatan. Nah, ini mencoba Ibrani tampil dengan tidak sendiri. Ibrani sekarang partnernya itu adalah Jeti Wijaya, seorang yang ahli di bidang keuangan, seorang yang ahli di dalam penyelesaian konflik, seorang yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi dan juga mempunyai intelijensi yang di atas rata-rata. Nah, dengan kolaborasi ini kita harapkan Ibrani Partner bisa menjadi obat bagi para pencari keadilan. Tindak pidana korupsi yang terjadi hari ini tidak berdiri sendiri. Ini ada sebabnya, seperti bongkahan es. Ini tindak pidana korupsi ini sudah terjadi ketika mulai awal-awal daripada pemerintahan Republik Indonesia. Sudah mulai itu bibit-bibitnya. Nah, tapi lama-lama makin besar, sehingga sekarang itu menjadi gumpalan es itu yang sudah membeku. Nah, sekarang Prabowo tampil sebagai pemimpin masa depan, masa sekarang ya. Yang tadinya beliau itu sudah mendedikasikan diri dalam 3 periode sebelumnya, tapi kalah. Tapi beliau sudah mengatakan gaungnya macan Asia. Beliau mau membuat masyarakat ini sejahtera,
untuk sejahtera pendidikan penting. Untuk sejahtera makan bergizi penting. Nah, inilah yang dilakukan oleh Prabowo. Jadi tentu saya sebagai seorang praktisi hukum memberi apresiasi kepada pemerintahan Prabowo yang telah menunjukkan dari waktu ke waktu korupsi ini diberantas. Tapi memang tidak semuanya dulu. Nah, mana dulu nih? Oke, sekarang Pertamina, mungkin lagi nanti yang lain Bank Indonesia, mungkin lagi yang lain segala macam. Nah, jadi tentu kita support. Sebagai masyarakat, tentu kita mensupport tindakan pemerintah sambil kita juga mengkonsolidasikan diri. Kejujuran itu harus dimulai dari diri masing-masing, ya kan? Harus jujur. Kalau dalam keluarga itu masing-masingnya jujur, ketika dia keluar, dia akan membawa kejujuran itu. Ya, sesuai dengan hukum yang sudah ada. Sudah ada hukumnya yang berlaku. Ya, dulu ada hukuman mati. Tapi kemudian kan ada lagi pengecualian. Ada lagi kemudian pengurangan. Jadi sesuai dengan hukum yang telah disepakati, jadi sampai hukuman seumur hidup segala macam. Tetapi ada sesuatu yang baru yaitu pemiskinan. Jadi bagaimana negara bisa memastikan bahwa orang yang kaya karena korupsi itu dimiskinkan supaya dia kapok. Nah, jadi orang bukan tidak boleh kaya, bukan tidak boleh punya duit, tetapi carilah duit itu dengan yang baik, dengan hak. Nah, ini yang perlu kita lakukan.